kira-kira di Persija jadi dapat hukuman nggak, Is? Pasti, kalau gue yakin sih pasti akan ada hukuman. PT LIB sendiri kan juga Pak Ferry juga menyatakan berharap Komdis itu bertindak cepat ya. Maksudnya biar ada efek jera juga. Nggak tahu ya hukuman seperti apa, tapi biasanya ya kalau kayak gini pasti pertandingan tanpa penonton di laga kandang. Berapa Biasanya, musim? 1 sampai musim? Tergantung. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga S2N2. Yuk. Tapi kita dilanda sedih juga ya nih. Yes. Karena sepak bola Indonesia di fase-fase krusial justru banyak sekali keributan. Dari level Liga Nusantara, Liga 4, Liga 2, Liga 1. Liga 1. Semuanya. Semuanya jadi akhirnya 3 tingkatan. Walaupun memang secara rusuh sih memang sudah agak tereduksi lah ya. Maksudnya tapi tetap rusuh. Tapi tetap rusuh gitu, masih ada. Dan itu terjadi di laga big match yang akan kita bahas kali ini, yaitu di laga Persija versus Persib. Yes. Yang mana kita tahu memang laga seru, berjalan sangat luar biasa, tapi dinodai ya oleh ulah oknum supporter, yang mana itu ada keributan di situ. Betul. Kemudian ada supporter pendukung tamu yang tiba-tiba hadir, yang padahal sudah dilarang untuk away. Betul. Ya, ada tim yang mungkin ya, ataupun kelompok supporter ya, ibaratnya sekarang tuh kalau gue ngelihatnya bukan soal wasitnya, tapi seperti pendukung klub itu tuh siap menang tapi tidak siap kalah. Dan kayak memendam kemarahan yang tidak ada alasan gitu loh. Itu yang terlepas dia tidak menerima timnya kalah gitu, ataupun hasilnya tidak sesuai keinginan mereka gitu ya. Iya, dan ada hal yang kayak tim ini beberapa pendukung ini kok kayak mau membalas sesuatu gitu loh. Nah, itu menurut gue nggak bagus ketika mereka ada supporternya, si supporter A dan B musuhan awalnya sekarang bersatu. Tapi kok yang satu kok malah jadi musuhan gitu-gitu. Jadi atau malah sebelumnya sudah adem, musim lalu agak adem, kok sekarang panas lagi gitu. Dan kira-kira di Persija jadi dapat hukuman nggak, Is? Pasti, kalau gue yakin sih pasti akan ada hukuman. PT LIB sendiri kan juga Pak Ferry juga menyatakan berharap Komdis itu bertindak cepat ya. Maksudnya biar ada efek jera juga. Nggak tahu ya hukuman seperti apa, tapi biasanya ya kalau kayak gini pasti pertandingan tanpa penonton di laga kandang. Berapa musim? 1 sampai musim? Tergantung nanti nilainya seberat apa ini sanksi yang kalau yang kemarin kan sampai ada yang meninggal apa segala macam tuh, yang waktu kasus Persib yang meninggal tuh setengah musim tuh mereka. Dan harus bermain kalau nggak salah di luar Bandung kan, jauh gitu, jaraknya ya. Nah, ini bisa terjadi juga kalau seperti ini untuk Persija. Padahal Persija kan juga masih ada kans ya untuk mengejar juara ya. Betul. Nah, tentunya ini akan merugikan klub itu sendiri selain denda. Itu udah nggak usah dibilang lah. Itu kalau pasti denda udah pasti gitu ya. Terus klub-klub juga yang di Liga 2 juga kita singgung dikit ya. Maksudnya itu juga pasti akan terkena hal tersebut gitu loh. Ya itu sanksi-sanksi seperti itu yang pastinya merugikan klub, bukan hanya pemain juga gitu. Betul. Yang pasti kan memang dengan kondisi kemarin, kebetulan gue nonton langsung di stadion, dan memang dari sebelum pertandingan itu suasana memang di beberapa sektor tuh nggak kondusif. Ada yang disinyalir ini pendukung dari tim Persib gitu, dan diamankan dalam tanda kutip dengan bukan dengan baik-baik tapi dengan kekerasan gitu. Nah, saya tidak mau ngomong ngomong panjang lebar, tapi realitasnya seperti itu. Dan kalau melihat ini apakah ini juga harus diantisipasi oleh Panpel? Karena kabarnya ada bocoran tiket segala macam yang diterima tim lawan segala macam, padahal nggak boleh. Nah, ini sistem pertiketan ini kalaupun memang pelarangan supporter tamu itu harus ditegakkan. Jadi ditegakkan, dirapikan lagi, karena ini juga ngaruhnya ke tim yang lain. Karena bukan hanya Persija Persib yang panas, banyak tim-tim lain yang panas sebenarnya, dan ini sebenarnya di ke depan tidak bagus gitu. Dan satu lagi ya, gue tuh ini sedikit melebar dari kejadian kemarin. Saya tuh ngeritik juga stadion Patriot. Katanya direnov gitu ya. Ini dari Tribun Media aja. Masih ada banyak ya? Bukannya mau sholat susah, jadi ini tribun ruang media, terus ruang sebelahnya kan ruang preskon kan, sebelahnya mixzone. Mau sholat itu jauh ke sana. Jadi gue terpaksa sholat masuk ke dalam dekat ruangan wasit. Artinya ini kok tidak, katanya renov segala macam mana. Terus satu lagi, kamar mandinya yang layak tuh jarang sekali gitu. Beberapa stadion yang direnov kan baik. Nah, ini salah satu yang harus ditekankan. Di luar itu memang rusuh. Rusuh itu memang cukup itu sudah dibenarkan ya, misalnya rusuh kayak gitu ya, dibenarkan. Tapi memang kasus tiket online ini
terkadang kan tiket itu dibuka secara online. Kita tidak tahu siapa tuh, mungkin si pampelet tidak tahu tuh yang beli siapa. Nah, ini harus lebih lebih bisa difilter lagi sih sistem ini gitu loh. Untuk tiket online, untuk laga misalnya seperti Persija sama Persib, atau misalkan di sebelah sana ada Persebaya versus Arema gitu. Jadi ya udah, jadi satu pintu aja khusus laga itu, maksud gua. Kepada supporternya si tim tuan rumah aja. Karena akan sangat riskan, karena siapa saja bisa beli kalau tiketnya online. Betul. Walaupun udah di blocking misalnya ya kadang-kadang kan kita kelewat nggak ngeliat itu KTP-nya dari mana. Betul. Bahkan ada mungkin pendukung Persib tapi KTP Jakarta ada aja kan. Jadi misalnya orang Bekasi kan KTP-nya KTP Bekasi kan, tapi dia pendukung Persib misalnya kan bisa aja misalnya kayak gitu. Jadi memang ini PR lagi sih sebenarnya. Tetapi balik lagi ini juga akan tentunya ini menjadi pertimbangan apakah supporter tamu kembali menjadi makin panjang lah ini larangan itu. Betul gitu. Kan ada di tengah upaya beberapa kelompok supporter berharap sudah ada larangan away itu kerannya tuh dibuka lah gitu. Ada proses itu walaupun tidak langsung serta-merta keseluruhan, tapi ada proses secara bertahap ya untuk ada supporter away sudah dibolehkan kembali. Tapi dengan adanya banyak kejadian seperti ini, masih ada juga supporter yang belum dewasa dalam menyikapi hasil pertandingan. Tentunya PSSI juga akan berpikir ulang pasti nih kalau kayak gini. Apalagi masih dalam pantauan FIFA kan katanya. Dan satu lagi, kalau melihat kemarin ya memang penonton memang memang penuh gitu ya. Tapi memang beberapa selentingan memang dengan lolosnya beberapa penonton di luar pendukung Persija itu memang sebuah hal yang perlu dipertanyakan. Ini bukan mempertanyakan ke orang penontonnya ya, tapi mempertanyakan ke kepanitiaannya, ke itu tadi yang lu bilang, ke cara pembelian tiket itu tadi. Ini menurut gua ini harus jadi, ini bukan hanya PR Persija ya, bukan PR Persib, tapi PR overall. Jadi ini harus PT Liga harus memikirkan itu juga, karena ini kejadian ini nggak cuma terjadi di sini, karena sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Dan itu menurut gue harus segera jadikan bahan diskusi dan dicarikan solusi. Tapi satu lagi, kemarin Persija mainnya nggak bagus. Iya, gue baru pengen ngomong nih. Gimana ya? Persija dapat hasil imbang, sempat unggul 2 gol, tapi mainnya emang nggak bagus. Harus diakuin. Ketekan terus. Itu beruntung ya. Di menit akhir itu juga Persija nggak kebobolan lagi. Betul. Babak pertama sebelum mencetak gol. Itu ketekan. Persib itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali dapat corner, Persija belum dapat. Artinya serangan kan memang bagus ya Persib itu. Dan setelah cetak gol memang beruntun nih, gol 1, gol 2 ya. Tapi setelah itu di babak kedua setelan lagi, asal lagi gitu. Jadi menurut saya Persija memang tidak bagus, dan gol kedua Persija Andri Tani, aduh gitu. Udah digini-gini ini sama Kudela nih, udah digini-giniin. Maju gitu. Ya kesalahan bisa terjadi siapapun gitu. Tapi itu kesalahan gitu. Mungkin ya bisa lah diperbaiki, dia minta maaf segala macam. Oke, tapi itu tetap kesalahan gitu. Dan ini tentu mengecewakan gitu. Tapi overall Persija kemarin Persib lebih jago. Iya, Persib lebih bagus, Ben. Harus diakui. Persib secara permainan lebih bagus. Dan ini semakin mantapkan mereka di posisi pertama dengan 50 poin. Betul. Luar biasa, Bang. Agak sukar nih kejarnya. Tapi di sisi lain juga Persebaya akhirnya juga menang lagi. Dengan susah payah ya? Dengan susah payah loh. Gokil ya? Iya. Susah payah banget itu Persebaya menangnya. Iya, dan kembali apa yang dikatakan Francisco Rivera punya peran penting di gol ini dan di permainan tim ini. Jadi kalau ngelihat Persebaya kemarin, Francisco Rivera memang bermain sangat energik sekali, dan saya lihat dia salah satu pemain kayak Adam Ales ketika ngalahin pertandingan sebelumnya lah. Gue lupa. Ya pokoknya pertandingan sebelumnya kan Persib main bagus, Adam Ales. Rivera itu kayak Adam Ales itu mainnya. Kemarin kayak gitu. Jadi walaupun menang 1-0 tapi tetap menurut gue Palu Nusa belum bisa turunnya Nyais. Iya, betul. Dan masih, walaupun sekarang sudah kembali ke posisi kedua. Ya tentunya Persebaya masih menjaga asa juga untuk terus menempel Persib. PSBS Biak akhirnya kalah lagi. Terus Dewa United ini juga mengejutkan. Kalah sama Madura United. Walaupun memang di kandang Madura ya. Kandang Madura ini lumayan mengejutkan juga loh, setelah tren positif yang mereka dapatkan dalam beberapa pertandingan, kalah di kandang Madura. 5 pertandingan kelima putaran kedua akhirnya Dewa kalah. Tapi Egy ngegolin. Ya, Egy ngegolin. Ya lumayan lah. Masih ada penyerang lokal, tapi setidaknya ini menjaga asa Madura juga nih. Betul. Langsung naik nih agak sedikit nih, walaupun masih di zona degradasi. Iya, paling tidak ini
meramaikan papan bawah ini dengan kondisi ini gitu. Karena menangnya 3-1, Is. Benar, lumayan loh 3-1. Terus Persis Solo juga ya lumayan lah. Itu maksudnya terselamatkan lampu. Mereka main imbang ya. Tanpa gol sama Persik Kediri, tapi tetap ada di dasar klasemen ya. Tetap di dasar klasemen. Karena memang hasilnya seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan PSS Sleman yang kalah juga sempat unggul 2-1, kalah 6-2 kan, kalah 2-6 kan. Itu trennya Persis masih baik dibandingkan karena Sleman ini 4 kali kalah beruntun, 4 kali kalah beruntun di posisi di atasnya Persis. Kalau trennya Persis masih seri kalah menang, masih ada gitu ya, masih ada warna-warni ya. Di Sleman gitu. Nah, ini membahayakan Sleman. Iya benar, nih harus hati-hati nih Sleman nih. Karena kemarin juga kalahan telak mereka pertama ya kalau gue nggak salah ya. Iya, pasti ini ya. Lebih dari 5 gol lah kebobolannya lebih dari 5 gol loh. Iya. Luar biasa loh, 6-2 ya. Gue tuh kemarin kan sempat terhenti tuh. Jadi banyak sore karena banjir, banjir. Itu 5 menit pertama, gue nonton tuh baru nyetel kan gue telat tuh. Kok tiba-tiba ada 1-0 aja. Ternyata 1-1, terus 2-1. Cepat banget kan 3 gol itu minta. Tapi ternyata setelah itu di babak kedua Arema menguasai keadaan. Dan Arema kalau gue lihat ya, kredit poin lagi buat Arkan Fikri. Nah, Arkan Fikri ini luar biasa sebagai pemain muda, visinya makin terasa ya. Ini menurut saya ini merupakan efek baik dari banyak pemain asing. Ini bisa justru kalau pemain ini punya motivasi dikatrol kayak ngatrol gitu. Nah, itu sepertinya yang dimiliki oleh si Arkan Fikri. Iya, ini juga kita harapkan terus berkembang ya. Arkan Fikri memang salah satu gelandang muda potensial yang kita punya. Dia paling banyak juga salah satu pemain muda yang mendapatkan menit bermain. Betul. Di Liga 1 diharapkan dia terus terasa dan mungkin nanti bisa aja dipanggil lagi buat ke timnas Indonesia. Itu tadi udah kita bahas soal pekan ke-23 di mana ada rusuhnya, ada yang menang, ada yang juga akhirnya menderita kekalahan dan kita akan prediksi sekarang untuk pekan ke-24. Persis lawan Semen Padang. Seru ini, Is. Ini momentum Persis. Momentum Persis di kandang sendiri lagi ya. Persis harus menang. Kalau mau selamat. Betul. Tapi kalau gue rasa prediksi menang persentase menang Persis nggak terlalu gede sih. Ya gue sih menang Persis ya, tapi nggak gede gitu. Sama gue juga menang Persis. PSBS versus Persik di Bali? Di Bali. Gue PSBS. Gue PSBS juga. PSBS biar. Dewa United Persebaya lah ini. Di Pakansari, Is. Di Pakansari lagi ini. Perebutan posisi 2 besar. Dewa United kemarin ketika Persija di 2 besar, mereka kalahin. Salib. Sekarang Persebaya di 2 besar. Apakah akan disalib lagi sama Dewa United setelah kemarin? Dan kemarin di start panjang sama, Persija kalah. Iya, di tempat yang sama. Dan ini adalah ujian kedua bagi Paul Munster, Is. Paul Munster kemarin kan nggak dampingin tim. Iya, maksudnya, tapi kan dia bisa ngasih info kan. Nah, ini ujian kedua. Ujian Paul Munster nih. Nah, gue kok seri sih ini ya. Seri lo ya? Iya. Gua menang Dewa United kayaknya ini. Oke. Persita Borneo? Persita Borneo Persita. Ini Persita lagi walaupun kalah di Indomilk ya? Di Indomilk. Persita. Terus Persib Madura United. Ya udah, Persib ini. Tapi Persib sekali lagi harus hati-hati. Mereka di atas angin. Lawan yang kayak gini-gini bisa. Iya, walaupun kalau 4 pertandingan terakhir Madura nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat 2022 Persib pernah kalah 1-3 di kandang sendiri dari Madura. Walaupun memang itu awal-awal musim waktu itu ya. Tapi sekali lagi Persib, walaupun saya tetap menjagokan Persib, tapi hati-hati sama dengan lawan Dewa. Ada Unitednya juga, Is. PSM versus Persija. Wah, ini akhirnya kembali ke pare-pare ya. Ya. Berat ini buat Persija sebenarnya. Imbang sih gue ngeliatnya. Sama, gue imbang nih. Imbang. Terus Malut United PSS Sleman di Kiraha. Malut sih gue. Malut United. Arema PSIS. Ini mainnya di Supriyadi lagi. Arema sih bisa menang. Ya, Arema. Barito Putra Bali United. Di Demang Leman, Barito trennya bagus sih kandang sendiri. Betul. Iya, itu aja. Apalagi baru udah ini belum? Udah pasti udah dilantik ya, Pak. Pelantikan. Iya, Pak Asnur udah. Selamat Pak Asnur. Akhirnya dilantik menjadi wakil gubernur. Semoga menyelesaikan stadion yang terbengkelai. Betul. 17 Mei. 17 Mei ya, kita ucapkan selamat juga pada para pelaku sepak bola yang akhirnya dilantik. Yang menjadi kepala daerah ya? Iya. Kalau misalnya ada, gue lupa siapa lagi ya? Kayaknya ada. Banyak nih pokoknya. Iya, ada banyak lah pokoknya. Ada di Liga 2, Liga 3 banyak. Iya, benar banyak. Pesannya cuma satu. Iya. Jadikanlah tim Anda itu profesional. Iya, betul. Oke,
Itu tadi prediksi kami, silakan sampaikan prediksi kalian. Oh ya, gue tadi Barito menang. Oh ya. Barito menang. Oke. Menang kan ya? Menang. Oke. Jadi jangan lupa juga sampaikan kolom komentar tentang komentar-komentar kalian terkait dengan Liga 1 prediksinya seperti apa ataupun ada update-update silakan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Skor Indonesia baik itu di X, Instagram maupun di TikTok dan juga di Facebook. Kita juga masih ada di Noise. Ya. Dan buat teman-teman yang butuh informasi olahraga yang tentunya bukan hoax dan menambah khasanah olahraga, informasi olahraga Anda ada di skor.id dan di situ ada juga skor spesial. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi. Subscribe terus.